Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Janatur Rohmah dengan NIM 2302020065 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil desain pembelajaran inovatif saya mengenai pembelajaran keterampilan ekspresi sastra, teks cerita pendek melalui model pembelajaran PAIKEM dengan media interaktif pada siswa SMP. Desain ini dipilih berdasarkan latar belakang di mana pembelajaran konvensional dalam ekspresi sastra seringkali menyebabkan siswa merasa bosan dan kurang terlibat aktif dalam sebuah pembelajaran di kelas, terutama dalam memahami karya sastra seperti teks cerita pendek, sehingga mengakibatkan siswa tidak sepenuhnya memperhatikan dan memahami materi yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, model PAIKEM dipilih sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini. Karena model ini menekankan pentingnya partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran, seperti yang telah terbukti efektif dalam penelitian Kushairi pada tahun 2021. Berikut merupakan kajian pustaka dari jenis teks, keterampilan bersastra, serta model pembelajaran yang digunakan dalam model inovasi ini. Keterampilan ekspresi sastra. Menurut Doyin tahun 2024, beliau menyatakan bahwa ekspresi sastra adalah kemampuan untuk mengomunikasikan makna dan emosi yang terkandung dalam karya sastra, baik melalui tulisan, pembacaan, maupun pertunjukan. Ekspresi ini dapat disampaikan secara lisan atau tertulis. Ekspresi dalam sastra memiliki peran penting dalam mengungkapkan perasaan, ide, dan pemikiran penulis melalui bahasa. Teks cerita pendek. Teks cerita pendek merupakan karya fiksi yang muncul dari imajinasi penulis dan dikembangkan melalui kreativitas dalam bentuk tulisan. Meskipun disebut sebagai cerita pendek, tidak ada aturan pasti terkait panjang cerita tersebut. Cerita pendek berpusat pada satu masalah utama. Model pembelajaran PAIKEM. PAIKEM atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan merupakan pembelajaran yang didesain untuk mendorong keaktifan siswa, menggunakan metode inovatif, serta mengembangkan kreativitas sehingga proses belajar menjadi efektif namun tetap menyenangkan. PAIKEM juga sangat menekankan keaktifan siswa, sehingga guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk lebih aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan ide-ide mereka. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam proses pembelajaran. Pada desain pembelajaran ini memiliki 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami dan menerapkan struktur serta elemen kebahasaan dalam teks cerita pendek melalui diskusi dan aktivitas kelompok untuk menghasilkan karya tulis yang komunikatif dan menarik. Yang kedua, siswa dapat menggali ide kreatif untuk menciptakan karakter, alur, dan latar cerita yang imajinatif atau menyampaikan pesan moral melalui teks cerita pendek melalui kegiatan yang kolaboratif. Yang ketiga, siswa dapat mengatasi rasa ragu dan takut terhadap penilaian sehingga merasa lebih percaya diri dalam mengekspresikan ide pribadi melalui tulisan dalam pembelajaran kolaboratif dan interaktif. Pada desain ini dilakukan 2 cara penilaian pembelajaran. Yang pertama penilaian unjuk kerja dan yang kedua penilaian sikap. Tahap produktif lebih menekankan pada penilaian terhadap unjuk kerja, di mana dalam elemen ekspresi sastra tulis, penilaiannya dilihat dari kesesuaian isi teks, struktur teks, serta kaidah kebahasaan yang digunakan dalam menyusun teks. Sedangkan dalam elemen lisan, penilaian berfokus pada cara penyampaian atau presentasi hasil kerja melalui pementasan drama singkat dengan memperhatikan media yang digunakan sebagai penunjang dalam melakukan drama. Meski pembelajaran berfokus pada aspek produktif, penilaian sikap tetap diperhatikan dengan mencakup aspek kesopanan, kedisiplinan, dan toleransi antar siswa guna memastikan untuk mempertahankan norma-norma yang masih berlaku di masyarakat. Materi pembelajaran yang digunakan dalam
desain pembelajaran inovatif ini yaitu dalam implementasi model PAIKEM, guru memulai dengan memberikan materi tentang elemen-elemen teks cerita pendek seperti definisi, ciri-ciri, jenis-jenis, unsur-unsur, struktur, isi, dan kaidah kebahasaan teks. Lalu siswa mendengarkan penjelasan tersebut dan menuliskan kembali cerita yang telah didengar. Selanjutnya, siswa menonton contoh ekspresi sastra elemen lisan melalui platform YouTube untuk melihat bagaimana cerita pendek dapat diubah menjadi pertunjukan drama. Setelah itu, mereka bekerja secara berkelompok untuk mengalihwahanakan teks cerita pendek menjadi naskah drama singkat yang akan dipresentasikan di depan kelas. Melalui kegiatan ini, siswa juga dapat mengembangkan keterampilan berbicara dan mempresentasikan, serta meningkatkan kreativitas dalam mengubah teks ke dalam bentuk drama. Media pembelajaran yang digunakan dalam desain pembelajaran inovatif ini yaitu berupa media digital dalam platform YouTube dan media interaktif secara berkelompok. Pada implementasi model pembelajaran, melalui 3 tahap. Yang pertama tahap pendahuluan, yang kedua tahap kegiatan inti, dan yang ketiga tahap penutup. Tahap pendahuluan memiliki 4 cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, orientasi. Guru memberikan salam kepada siswa dan memimpin doa sebelum pembelajaran berlangsung. Setelah itu, dilakukan ice breaking untuk memancing fokus siswa supaya lebih fokus terhadap keberlangsungan pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Guru menjelaskan pentingnya mempelajari teks cerita pendek dan ekspresi sastra untuk kehidupan nyata siswa. Yang ketiga, apersepsi. Guru mengaitkan teks cerita pendek dengan pengalaman siswa. Dan yang keempat, petunjuk acuan. Guru memberikan arahan kepada siswa agar tetap fokus dan tidak mengantuk selama pembelajaran berlangsung. Masuk ke tahap yang kedua, yaitu ke tahap kegiatan inti yang memiliki 5 sintaks. Yang pertama, materi presentasi. Guru menyampaikan materi sebagai langkah awal setelah pendahuluan mengenai teks cerita pendek secara jelas dan menarik sebagai pengenalan terhadap teks yang akan dibahas. Yang kedua, membimbing kelompok belajar. Guru memberikan arahan kepada siswa dalam kelompok untuk membuat dan menulis teks cerita pendek yang kemudian dikembangkan dengan membuat naskah singkat yang akan diekspresikan melalui pentas drama. Yang ketiga, menelaah pemahaman dan memberikan umpan balik. Guru mengevaluasi pemahaman siswa dan memberikan komentar atau saran terhadap tugas yang tengah dilakukan siswa. Yang keempat, pengembangan dan penyerapan. Siswa mengembangkan ide dan penyerapan materi melalui kegiatan aktif dengan mengimplementasikan wacana-wacana dalam cerpen secara mandiri tanpa bimbingan penuh dari guru. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran dari pentas drama yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, tahap terakhir dalam implementasi model pembelajaran yaitu tahap penutup. Di sini memiliki 3 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama, simpulan. Guru mengajak siswa untuk menyimpulkan poin-poin penting yang didapatkan selama pembelajaran berlangsung. Hal ini dapat dilakukan secara berulang selama beberapa pertemuan yang telah ditetapkan sesuai jadwal. Yang kedua, ada evaluasi. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab beberapa pertanyaan atau kuis singkat terkait teks cerita pendek yang telah dibahas. Yang ketiga, ada rencana tindak lanjut. Guru memberikan tugas berupa pencarian oleh siswa berupa pengembangan teks cerita pendek yang akan didiskusikan dalam pertemuan selanjutnya, serta guru juga memberitahu rencana yang akan datang akan membahas materi tentang apa. Adapun pilar model pembelajaran yaitu pada sistem sosial dalam PAIKEM menekankan pembelajaran berbasis kolaborasi. Siswa bekerja sama dengan guru dalam proses pembelajaran yang berkaitan dengan keterampilan berbahasa produktif terbimbing pada tahap awal yang kemudian secara mandiri tanpa campur tangan guru. Oleh karenanya, lingkungan belajar sangat diperlukan untuk mendukung eksplorasi dan partisipasi aktif siswa baik secara individu maupun kelompok.
Prinsip reaksi. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing selama proses pembelajaran berlangsung. Guru memberikan umpan balik dan bimbingan yang membangun saat peserta didik mengerjakan teks pada tahap membimbing kelompok belajar. Kemudian memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi dan berkreasi secara mandiri pada tahap penyerapan dan pengembangan. Dalam penerapan PAIKM yang didesain secara optimal, diperlukan berbagai sumber referensi teks yang relevan sesuai dengan tema yang akan dibahas dalam pembelajaran. Sarana pendukung seperti buku teks, media digital seperti internet, dan akses ke sumber daya informasi juga diperlukan agar siswa dapat mengakses referensi yang dapat membantu mereka untuk memahami dan mempraktikkan keterampilan menulis yang kemudian akan dikembangkan menjadi naskah untuk pementasan drama singkat yang dibuat. Dampaknya berupa dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional, siswa mampu mengetahui materi yang diajarkan oleh guru untuk kemudian dituangkan dalam ekspresi sastra elemen tulis dan dikembangkan menjadi naskah drama singkat untuk pementasan. Dampak pengiring, siswa terlatih dalam berpikir kritis dan reflektif ketika menuangkan ide-ide dalam menulis sebuah teks. Kemudian hal ini dapat membantu siswa untuk memahami konteks dan tujuan dari alur cerita pendek yang dikreasikan melalui tulisan dan yang akan dikembangkan menjadi sebuah naskah drama pementasan. Dari penjelasan-penjelasan mengenai desain pembelajaran inovatif yang telah disebutkan tadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya dalam pengembangan keterampilan ekspresi sastra, membutuhkan metode yang lebih interaktif dan menarik agar siswa lebih antusias dalam pembelajaran. PAIKM terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis cerpen dan ekspresi sastra siswa, karena mendorong kreativitas dan partisipasi aktif dari siswa. Penerapan PAIKM menawarkan solusi yang relevan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sastra dan mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Dalam penerapan model PAIKM, guru harus mengoptimalkan pengelolaan waktu dan menyediakan dukungan lebih kepada siswa yang membutuhkan. Selain itu, penggunaan berbagai media pembelajaran dan variasi peran yang sesuai dengan kemampuan siswa dapat membantu meningkatkan partisipasi aktif serta menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan interaktif. Baik, sekian presentasi mengenai desain pembelajaran inovatif saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Masukan dan saran dari teman-teman sangat diharapkan untuk evaluasi dari desain pembelajaran kali ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.